Ngeri, pasca dilantik Jokowi Kasat dan Panglima siap bantai teroris Poso dan Papua, ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Kasat Dudung, penghancur FPI, Rizik, dan kroni-kroninya saat ini sudah naik pangkat. Kekuatan penuh dimiliki olehnya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat alias Kasat. Sebagai satu dari 3 pilar pertahanan di TNI bersama Kasau dan Kasal, mantan Letnan Jenderal Dudung langsung berfokus musnahkan radikalis. Radikalis itu ada di Poso dan Papua. Ada teman-temannya Benny Wenda dan Veronica Koman yang menjadi sasaran utama dari Kasat Dudung Abdurrahman. Ternyata FPI tidak perlu sampai dihancurkan oleh Kasat apalagi Panglima. Namun kalau urusan terorisme yang menjadi penghancur NKRI harus ada kekuatan yang lebih besar. Kita menaruh harapan besar kepada Kasat Dudung Abdurrahman yang memang memiliki rekam jejak yang moncer. Orang ini tidak disukai oleh FPI dan para pendukungnya. Mungkin saja Prabowo mulai gemetar melihat Jokowi melantik Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima dan melantik Jenderal Dudung jadi Kasat. Saya yakin nanti setelah Andika Perkasa selesai tugas pengabdiannya sebagai Panglima, Kasat Dudung bisa dilantik jadi Panglima TNI. Saya doakan hal ini segera terjadi. Karena apa? Karena selama ini kita tahu bahwa mereka ini memiliki rekam jejak yang baik. Meski kita menaruh harapan, tapi jangan sampai terlalu tutup mata juga. Ada sedikit hal yang harus diawasi. Kalau bicara militer, kita harus memastikan bahwa jangan sampai semangat militer yang ada menjadi militerisme. Kenapa? Karena jika semangat militerisme dilakukan, khawatirnya balik ke Orba. Tetap saja Panglima tertinggi NKRI alias Presiden Republik Indonesia. Kalau bisa jangan sampai orang berlatar belakang militer. Mentoknya adalah jadi wakil presiden saja, cukup. Saya akan melihat daerah operasi. Jadi prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat yang melaksanakan tugas operasi khususnya di Papua dan di Poso, saya akan lihat sejauh mana profesionalismenya karena di Papua adalah saudara-saudara kita semua agar diperhatikan jangan sampai ada pelanggaran apalagi menyakiti masyarakat di sana. Statement Dudung Abdurrahman juga disetujui oleh Panglima Andika Perkasa yang juga menjadi sosok yang paling anti kepada perpecahan dan separatisme. Pasti kita akan perbaiki, karena apa? Karena memang saya ingin menggunakan peraturan perundangan sehingga jangan sampai kemudian kita ini melakukan tindakan atau mengambil kewenangan orang lain. Saya yakin dengan keberadaan mereka berdua di puncak pimpinan TNI tentu akan memperlihatkan kepemimpinan yang sangat baik. Dan kalau mau dilihat, Gatot Nurmantio itu bukan apa-apa lagi. Dia otomatis akan menjadi orang yang terus dipermalukan dengan kinerja Panglima Hadi Cahyanto dan Panglima Andika Perkasa. Joko Widodo melantik Panglima Hadi untuk memperlihatkan bahwa negara ini jaya di udara. Kalau mau dibaca dari cara Jokowi melantik, Jokowi ingin memperlihatkan peperangan negara ini di udara lewat Marsikal Hadi Cahyanto. Menang di udara, peperangan cyber dan di internet mewakili peperangan di udara. Sedangkan setelah semua mereda, Jokowi tahu bahwa dia harus perang di darat. Perang di darat ini menjadi tugas AD, AU, dan AL, tentu pasti solid dan tidak bisa dianggap enteng. Kasau, Kasal, dan Kasat akan berperang bersama untuk menjaga laut, udara, dan darat di negara ini. Indonesia adalah tempat yang sangat cocok. Kita tahu bahwa peperangan cukup berat lawan teroris. Selain teroris FPI, kita juga harus melawan teroris yang berkedok LSM yang ternyata di dalamnya ada orang yang juga ditangkap. Selain itu, separatis Papua yang didukung oleh Veronica Koman juga harus dihabisi. Papua adalah Indonesia. Tanpa Papua, Indonesia bukan Indonesia dan juga sebaliknya. Peperangan melawan terorisme di Poso dan Papua tentu harus menjadi PR besar bagi Panglima yang mengomandoi Kasat, Kasal, dan Kasau. Dudung Abdurrahman harus menjadi sosok yang bisa dipegang kata-katanya. Selama ini ia sudah membuktikannya dalam menyobek baliho Rizik tepat di Jakarta. Kemudian melakukan konvoi besar-besaran di depan markas FPI di Petamburan. Hancurkan harga diri Rizik sampai-sampai Rizik meneriakkan dari dalam penjara untuk boikot Dudung dan Andika Perkasa. Masih bikin ulah, bisa saja nanti Rizik bisa dihajar lagi dengan tekanan-tekanan batin. Orang yang jualan agama merasa diri paling benar dan paling hebat. Lihat saja nanti para simpatisan Rizik di Poso dihabisi satu persatu. Teroris dimusnahkan, Indonesia berjaya. Selamat bekerja Pak Jenderal Dudung dan Panglima Andika. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Memberhentikan dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP NRP 509043 dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ya, saya selalu mendoakan Jenderal Andika Perkasa dapat melaksanakan tugas dengan aman dan lancar, dan tentunya saya juga menyampaikan Nangis darah Jokowi lantik 2 Jenderal TNI yang dibenci ex-FPI CS, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwa.com. Pada akhirnya 2 Jenderal TNI dilantik oleh Presiden Jokowi. Jenderal TNI Andika Perkasa dilantik sebagai Panglima TNI dan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang semula legend naik pangkat ke Jenderal menempati posisi sebagai Kasat.
Nah, yang menarik kedua jenderal TNI di atas cenderung tak disukai oleh kelompok tertentu, dan kelompok yang dimaksud oleh masyarakat jelas sudah mengetahuinya. Salah satunya yang menolak keras kehadiran keduanya adalah para ex-FPI dan mereka yang menamakan diri PA212. Alasan mereka pun bikin kening berkerut. Keduanya oleh mereka dilabeli tidak dekat dengan Islam, bahkan terkhusus Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang pernah berkonfrontasi dengan kelompok ex-FPI gara-gara memberadili baliho, spanduk, dan yang terkait dengan Rizik. Bahkan Rizik sendiri melalui pengacaranya dibeli jeruji besi di bawah tanah. Bareskrim menyerukan boikot Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Jika ditelaah dengan logika sehat, memang membingungkan. Cara Rizik barbar dan jauh dari kata pintar. Jadi maklum jika kerap bolak-balik mendekam di Hotel Prodeo. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan jika kedua jenderal TNI tersebut tak disukai oleh yang biasa masyarakat umum sebut sebagai kelompok Islam garis keras. Apa itu Islam garis keras? Agar tidak semakin melebar, mari kita coba bahas siapakah yang disebut Islam garis keras. Kenapa sebagian besar masyarakat kita tidak terima jika dikatakan demikian? Sebelum lebih dalam, kita tidak akan membahas makna subjektif dari penutur. Kita juga tidak bahas makna klarifikasi dari yang bersangkutan. Dalam konteks ini, kita akan sedikit singgung makna objektif yang kita pahami secara umum. Oleh sebab itu, arti kata sangat kita butuhkan. Islam garis keras, tanpa harus kita kaji secara mendalam pun sudah sangat jelas bahwa apa yang dimaksud dengan Islam garis keras. Mereka yang memiliki paham yang kuat akan syariat Islam lah yang dianggap sebagai Islam garis keras. Terlebih sekarang ini isu bukannya semakin redam tetapi justru semakin memanas. Kemudian belakangan akan tumbuh kelompok-kelompok fundamentalis. Secara tidak langsung dapat kita pahami mereka yang juga dimaknai sebagai kaum yang intoleran, radikal, teroris, anti-NKRI, kearab-araban atau budaya Arab, anti Pancasila dan lain sebagainya. Pantaskah pemahaman seperti ini dinistapkan pada golongan tertentu? Jika memang faktanya demikian, mengapa tidak? Ketua Umum PBNU Profesor Said Akil Siraj dalam sebuah kesempatan bahkan dengan sangat terang benderang mengatakan, pintu masuk terorisme itu Wahabi dan Salafi. Ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Sudah barang tentu ini bisa semakin luas pengertiannya dan tidak bisa kita pahami pernyataan Profesor Said Akil Siraj secara interlude. Jika secara sisi keamanan kedua jenderal tak perlu diragukan, terlebih di tahun 2022 Indonesia memiliki agenda-agenda akbar yang bertaraf internasional. Lantas, secara politis, apa tujuan Presiden Jokowi memilih kedua jenderal TNI tersebut? Jika kita anggap kedua jenderal tersebut adalah bidak catur, maka keduanya kita representasikan benteng Presiden Jokowi di masa sisa tugas sebagai presiden. Seperti yang kita tahu, pemerintahan Presiden Jokowi kurang lebih 3 tahun lagi. Untuk Jenderal TNI Andika setidaknya memiliki waktu 13 bulan sebelum tiba masuk masa pensiun untuk mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai prajurit aktif. Secara pribadi antara Jenderal TNI Andika dan Presiden Jokowi dekat sebab Jenderal Andika pernah menjadi komandan Pas Pampres sejak Jokowi dilantik menjadi presiden. Dari sisi ini sudah sangat jelas tingkat loyalitas Jenderal Andika tak perlu diragukan untuk menjadi benteng bagi presiden. Sedang Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang juga masih memiliki darah terah Sunan Gunung Jati Cirebon juga nyaris sama. Jenderal Dudung memiliki karakter pembeda di antara jenderal pada umumnya. Salah satu keputusan yang terbilang sederhana tapi heroik dan tak semua jenderal berani melakukan yaitu menurunkan baliho dan atribut Rizik yang kala itu sampai ditangisi oleh para pengikutnya. Saat itu negara terkhusus di DKI Jakarta dan sekitarnya seperti tak berdaya saja. Padahal jelas sedang diajak-ajak. Seolah Jakarta milik satu golongan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seharusnya mengambil tindakan tegas nampak lemah, letih, lesu, dan lunglai tersandera oleh para preman berjubah. Sikap pengecut Anies saat itu benar-benar mengecewakan mayoritas rakyat Indonesia. Dan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menjadi pemecah kebuntuan sekaligus mewakili perasaan sebagian besar rakyat Indonesia. Maka pelantikan dan kehadiran Jenderal TNI Dudung Abdurrahman semakin membuat kelompok Unfaedah di NKRI semacam ex-FPI dan turunannya itu semakin sakit hati. Begitulah cara Jokowi mematikan langkah para benalu negeri. Lewat cara saya, kata Jokowi seperti menggema dan menelusup ke relung hati rakyat.